Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ramadita Ayu dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Universitas Terbuka Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teori tentang work-life balance. Sebelumnya, saya mau nanya nih sama teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa nggak seimbang dalam menjalani kehidupan? Terutama buat teman-teman mahasiswa UT nih yang kuliah sambil bekerja, pastinya banyak dong dari kita yang merasa struggle dalam menjalankan perkuliahan di tengah kesibukan bekerja. Tentunya saya juga pernah merasakan hal yang serupa. Saya sempat kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan solusi kepada teman-teman semua untuk menunjang work-life balance dalam kehidupan kita. Di tengah tekanan pekerjaan yang tinggi, untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi tantangan yang cukup sering dihadapi oleh banyak orang. Konsep work-life balance ini menjadi semakin penting dalam menjaga kesehatan mental dan keharmonisan hidup kita. Tapi, apa sih work-life balance itu? Work-life balance merupakan sebuah konsep yang mengacu pada keseimbangan dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Konsep ini memastikan bahwa kita tidak terus-menerus berfokus pada satu pekerjaan saja, tapi harus mementingkan kepentingan pribadi lainnya, seperti pengembangan diri, waktu bersama keluarga, pertemanan, dan yang paling penting adalah waktu istirahat. Sebenarnya tidak ada siklus ataupun aturan khusus untuk mencapai work-life balance ini. Semuanya bisa berbeda tergantung pada diri masing-masing dan prioritas utamanya. Tapi di sini saya akan tetap membagikan tips dan langkah untuk membantu teman-teman semua dalam mencapai work-life balance-nya. Yang pertama, ada identifikasi prioritas utama. Teman-teman harus menentukan pekerjaan dan hal apa yang paling penting sehingga tahu apa dan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, ada mengatur waktu dengan bijak. Teman-teman harus mengatur waktu dengan bijak dan teratur ya, seperti kalian bisa membuat to-do list ataupun jadwal-jadwal yang berisi pekerjaan yang harus kalian lakukan hari ini. Jangan lupa untuk mengalokasikan waktu pribadi kita, seperti kita harus mengalokasikan waktu kapan kita harus beristirahat, healing, ataupun melakukan hobi lainnya yang bisa mengembangkan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah membuat batasan yang jelas. Teman-teman, sebisa mungkin ya kita harus menghindari membawa hal pekerjaan ke rumah. Begitu juga sebaliknya, kita harus bisa berkomitmen untuk memberi waktu pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjaga keseimbangan emosional. Kita harus bisa nih menjaga keseimbangan emosional kita. Dengan apa? Dengan kita harus bisa mencari waktu yang efektif untuk melakukan hal-hal yang membuat diri kita rileks. Contohnya, seperti healing, berekreasi, ataupun melakukan sesuatu hal yang baru yang bisa membuat diri kita rileks dan tidak merasa terbebani oleh beban pekerjaan. Hal ini bisa membuat kita menghilangkan stres ataupun lebih menjaga keseimbangan dan kestabilan mental kita. Teman-teman tahu nggak sih, dengan kita menerapkan konsep work-life balance ini, kita bisa mendapatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kita bisa merasakan kondisi fisik dan mental yang lebih stabil, produktivitas yang lebih seimbang, serta kualitas hubungan yang baik antara teman, keluarga, dan hubungan sosial lainnya. Begitu juga sebaliknya, kira-kira dampak apa yang akan terjadi bila kita sama sekali tidak pernah tahu konsep work-life balance ini dan tidak menerapkannya dalam kehidupan kita? Menurut saya, dampaknya begitu serius ya dalam kehidupan pribadi. Tekanan tinggi dan beban pekerjaan sering membuat kita menjadi burnout, gangguan kesehatan mental, serta ketidakseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan semua itu akan berdampak pada penurunan produktivitas. Tekanan kerja yang tinggi serta beban emosional yang berat menjadikan burnout sebagai kondisi yang sangat mungkin terjadi dan secara langsung berdampak pada penurunan kualitas kerja.
Burnout merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan. Hal ini sangat berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat burnout yang dialami, maka semakin rendah tingkat produktivitas yang dikerjakan. Selain burnout, kesehatan mental juga menjadi dampak yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan konsep work-life balance ini. Kondisi kesehatan mental memiliki pengaruh positif dalam produktivitas kerja. Artinya, semakin baik kondisi mental seseorang, baik dari segi emosional, psikologis, maupun sosial, maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas yang akan dicapainya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di sini pasti banyak teman-teman generasi milenial dan Gen Z kan? Hasil Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah pekerja Gen Z lebih mencapai 27% dari penduduk di Indonesia. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa pekerja Gen Z mayoritas berada pada tingkatan sedang dalam kondisi burnout di tempat kerja. Pekerja yang masuk ke dalam kategori burnout yang tinggi adalah sebesar 38,27% atau sejumlah 150 dari 392 pekerja. Berdasarkan kategorisasi tersebut, pekerja Gen Z termasuk ke dalam tingkatan sedang dalam menghadapi burnout di tempat kerja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep work-life balance ini menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan. Kesehatan mental memang penting, tapi jangan pernah lupa ya teman-teman, dalam hidup ini sulit bagi kita untuk mengejar keseimbangan. Keseimbangan bukan hanya melulu tentang jumlah waktu yang sama, tetapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu tersebut secara harmonis. Rehat itu penting, tapi jangan pernah lupa, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab kita. Setelah mendengarkan pembicaraan saya hari ini, saya harap kita semua dapat belajar dan menemukan titik work-life balance-nya dengan manajemen waktunya masing-masing. Saya harap kita semua dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan menemukan kesuksesan hidup tanpa kehilangan kebahagiaan. Sekian pembicaraan saya hari ini. Terima kasih kepada pemirsa dan teman-teman semua atas atensi dan waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.